bernama Salim bin Alwi bin Sagaf Al-Jufri. Ayah beliau menjadi seorang ilmuwan dan tokoh yang mempunyai banyak karangan dan tulisan dari berbagai bidang ilmu dan memegang jabatan sebagai qadhi di negerinya. Selain itu, Habib Salim bin Alwi adalah seorang imamul faqih dan wara serta mujahid yang tawadu. Al-Habib Alwi juga adalah seorang imam dan ilmuwan yang masyhur serta termasuk 5 ahli fikih di Hadramaut yang dikumpulkan fatwa-fatwa mereka dalam kitab Bughya Al-Murtasyidin. Kemudian kakeknya yang kedua, Al-Habib Sagaf bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri, sebagai pengarang kitab Al-Qaulul Syadid fi Ahkamul Al-Muta'alliqa bil Al-Abid dan kitab An-Nahrul Mutadafiq Al-Haqaiq Umda Al-Muhaqqiq. Habib Sagaf adalah salah satu di antara ulama yang terkenal yang memegang jabatan qadhi di Hadramaut. Melihat latar belakang keluarga Habib Idrus bin Salim Al-Jufri di atas, membuktikan bahwa Habib Idrus berasal dari keluarga yang berilmu dan mempunyai sifat kasih sayang, serta dari keluarga yang baik, bertakwa dan beramal. Hampir tidak ada dari kalangan keluarga yang mereka berprofesi selain sebagai ulama dan sebagai da'i. Silsilah beliau adalah Syekh Idrus bin Salim bin Alwi bin Sagaf bin Muhammad bin Idrus bin Salim bin Husain bin Abdullah bin Syekhan bin Alwi bin Abdullah bin Alwi bin Abu Bakar Al-Jufri bin Muhammad bin Ali Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad bin Alwi bin Muhammad bin Ubaidillah bin Ahmad Muhajir bin Isa bin Muhammad Jamaluddin bin Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin bin Husain Sittu Rasul bin Ali bin Abi Talib dan Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu garis-garis turunannya. Sementara dari sebelah ibunya Sama Nabi Syarifah Nur binti Muhammad Al-Jufri adalah seorang wanita campuran Arab dan Bugis Sulawesi Selatan yang ada hubungan darah dengan Arung Matoa di daerah Wajo Sengkang. Jika diteliti secara genealogis, silsilah tersebut memiliki rangkaian susur jarum keluarga besar Ba'alawi yang merupakan keturunan ulama besar. Apabila ditarik garis lurus ke atas, keturunan beliau sampai kepada Ali bin Abi Talib, khalifah keempat, sepupu sekaligus menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Beliau atau guru tua Syekh Idrus bin Salim Al-Jufri adalah keturunan ke-35 dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Idrus dilahirkan di Taiz, sebuah kota kecil yang letaknya kurang lebih 5 km dari kota Sayhun, ibu kota provinsi Hadramaut, Yaman Selatan, yang sekarang kita kenal dengan Republik Yaman. Pada hari Senin, tanggal 14 Syaban 1309 Hijriah, yang bertepatan dengan 14 Maret 1892 Masehi. Ini di penjara atau mau keluar? Dia pergi keluar. Beliau telah diberikan pendidikan agama yang sempurna oleh ayahnya sendiri, selaku guru mursyid yang alim lagi wara, dan beberapa orang guru lain yang juga alim dan wara. Beliau hidup dan besar dalam lingkungan ilmu pengetahuan dan senantiasa mendatangi para ulama guna mengambil dan menimba ilmu dari sumber yang murni. Syekh Idrus bin Salim Al-Jufri amat tekun belajar dengan mengkaji ulang pelajarannya. Ada satu tempat yang disiapkan khusus oleh ayahnya
di mana di tempat itu beliau selalu mengulangi pelajaran-pelajaran yang dia dapatkan dari para guru-gurunya. Mengulangi pelajaran seperti tafsir, hadis, tasawuf, fikih, tauhid, mantik, ilmu saraf, ilmu nahwu, tarikh, ilmu adab, kepintaran dan istiqamah Syekh Idrus Al-Jufri membagi waktu menjadikan beliau dengan cepat dapat menguasai ilmu pengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk menguasai berbagai ayat-ayatul ahkam dalam waktu yang amat singkat sehingga disegani oleh sahabat-sahabatnya. Jamaah haul yang dirahmati Allah. Kemudian pada tahun 1333 Hijriah atau 1915 Masehi, ayahnya yang waktu itu menjabat sebagai qadi telah wafat. Saat itu usia Syekh Idrus Al-Jufri sekitar 24 tahun. Walaupun usianya masih muda di waktu kewafatan ayahnya, tetapi beliau cukup disegani di kalangan masyarakat, terutama para ulama dan cendekiawan yang ada di Taris dan sekitarnya. Untuk mengisi kekosongan sepeninggal ayahnya, Ahlul Hali wal Aqdi atau institusi khusus terdiri dari para ulama ul faqih yang berfungsi sebagai badan legislatif yang harus ditaati, telah mengadakan musyawarah dan mengambil keputusan melantik saudara sepupu Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, yaitu Habib Alwi bin Sagaf bin Muhammad bin Sagaf Al-Jufri. Tetapi Habib Alwi menolaknya. Akhirnya seluruh ulama yang tergabung dalam Ahlul Halli wal Aqdi mengadakan musyawarah kembali dan semua bersepakat menunjuk Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri untuk dilantik menjadi qadi. Jabatan qadi perlu kita ketahui sama-sama, jabatan qadi adalah satu jabatan yang memerlukan kepercayaan penuh dari masyarakat yang diwakili oleh institusi Ahlul Halli wal Aqdi. Jabatan tersebut tidak dapat diserahkan kepada sembarang orang, tetapi harus kepada orang yang memiliki pengetahuan yang luas, berwibawa, berani mengambil keputusan yang tegas dan bersahaja. Setelah ulama muda yang berpengaruh dan berwibawa itu direkomendasikan oleh Ahlul Halli wal Aqdi untuk dilantik, maka oleh Sultan Al-Mansur bin Ghalib bin Muhsin Al-Katiri sebagai pimpinan tertinggi eksekutif di wilayah Taris Hadramaut melantik beliau untuk memegang jabatan yang dulu dipegang oleh ayahanda sebagai qadi di wilayah Taris dan sekitarnya. Pada tahun 1922, waktu itu usia Syekh Idrus sekitar 30 tahun. Beliau meninggalkan tanah tumpah darahnya Taris atau Hadramaut untuk berhijrah ke Indonesia. Tempat pertama kali beliau singgah di Pulau Jawa. Beliau menetapi Pekalongan, kemudian berpindah ke Jombang. Karakter keulamaan yang melekat pada diri pribadinya tetap terpelihara utuh. Di Jombang beliau menikah dan mendirikan sebuah rumah untuk dijadikan tempat beliau mengadakan majelis ta'lim setiap hari kepada sahabatnya, kenalan serta orang-orang yang mau bersahabat dengan beliau. Mengajar dan berdakwah senantiasa dilakukan guru tua dimanapun beliau berada. Majelis ta'lim diadakan setiap hari di rumahnya, berkembang sedikit demi sedikit sampai nama beliau tersohor dan terdengar oleh tokoh-tokoh pendidikan yang ada di Solo. Melihat kealiman dan ketokohan Syekh Idrus dalam mengajar dan menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya, pada tahun 1927 Persatuan Al-Alawiyin atau Rabita Al-Alawiyah di Solo meminta beliau menjadi kepala madrasah yang pertama di madrasah mereka. Beliau Habib Idrus terima tawaran itu dengan bayaran gaji sebanyak 150.000 per bulan. Selama 2 tahun di Solo, madrasah berkembang pesat dan semakin maju.
Tetapi takdir berkata lain. Beliau harus meninggalkan madrasah karena kurang cocok dengan beberapa tenaga pengajar yang ingin yang ingin merubah arah daripada pendidik yang menurut beliau ingin mengambil alih daripada madrasah itu. Setelah beberapa bulan menjalankan kegiatan dan aktivitas dakwah di Sulawesi, Al-Habib semakin dihormati dan dikenali. Pada tanggal 14 Muharram 1349 Hijrah bertepatan dengan 11 Juni 1930. Kata Al-Khairat yang bermakna banyak kebaikan adalah kata yang diambil Habib Idrus untuk dijadikan nama-nama madrasah yang ada di Kepulauan Timur Indonesia. Setelah Mujahid Al-Habib Idrus bersama Abdul Khairat mengarungi pahit getirnya perjuangan, maka kota Palu menjadi markas dengan madrasah-madrasah dan universitasnya sebagai mercusuar Islam. Dari sinilah tersebar kelompok-kelompok dakwah Islamiyah yang dipimpin oleh orang-orang yang benar akan janjinya kepada Allah, dan ada di antara mereka yang telah pergi, ada pula yang masih menunggu dengan tidak menukar atau menambah apa yang mereka terima. Hal ini Habib Idrus telah tuangkan dalam syair-syairnya. Hamdan li maulaya fal khairatu amira wa fi araniniha asadun wa ashbal. Faya bani falul khairat ummukum tad'u liman lahum kasdun wa iqbal. Segala puji bagi Allah karena Al-Khairat telah marak dan dalam taman-tamannya terdapat singa dan anak-anaknya. Wahai sekalian penduduk Palu, Al-Khairat itu ibu kamu yang mengajak orang-orang yang mempunyai tujuan dan kemauan. Al-Khairat telah menjadikan bumimu dipenuhi ilmu. Banyak orang dari berbagai penjuru datang untuk menuntutnya, di mana sebelumnya tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Sekarang ia telah terkenal melebihi negeri-negeri yang lain. Setelah bertahun-tahun sejak berdirinya Al-Khairat di masa guru tua, jumlah madrasah pada saat itu telah mencapai kurang lebih 400. Dan sampai saat ini Al-Khairat telah memiliki sebuah universitas dan sejumlah lebih dari 1000 madrasah atau sekolah yang tersebar di hampir seluruh pelosok Sulawesi, sebagian Kalimantan, Maluku, dan Irian Jaya. Sekolah ini berkembang dengan pesat, menutup segala kekosongan, berdiri sebagai pembela yang kokoh menghadapi penyebaran budaya asing yang dapat menentukan moralitas bangsa. Di pundak Al-Khairat terdapat tanggung jawab penyebaran dakwah Islamiyah yang rahmatan lil alamin. Pekerjaan yang besar ini bukan hasil kerja dari penghimpun yayasan, tetapi lahir dari usaha keras dan kemandirian serta keikhlasan seorang guru besar, Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau telah mempertaruhkan hidupnya dalam mengarungi pelayaran, perjalanan dan ekspedisinya dengan berbagai macam sarana di kepulauan-kepulauan yang jauh yang berada di sekitar kepulauan Sulawesi dan Maluku untuk menyiarkan pengetahuan Islam. Beliau berpindah dari satu pulau ke pulau yang lain, menggunakan perahu sampan dengan bermacam resiko berupa tantangan dan bahaya yang selalu mengancam di saat beliau pergi. Habib Idrus rahimahullah selalu merasakan kenikmatan di antara pertaruhan jiwanya, dan beliau rela memberikan apa saja meskipun jiwanya hilang demi kemaslahatan umat. Semua perjuangan beliau terus dilakukannya hingga akhir hayat dengan tetap mengajar dan berdakwah di jalan Allah. Apapun resikonya, diri dan hartanya, walaupun semuanya hilang, beliau rela korbankan semua yang berharga untuk kemaslahatan umat. Di Palu, di rumah sederhana miliknya yang diapit oleh masjid dan madrasah yang dibangunnya menjadi saksi bisu dan tempat berhembusnya nafas roh suci Mujahid Agung Habib Idrus bin Salim Al-Jufri.
Beliau berpulang ke rahmatullah pada tanggal 12 Syawal 1389 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 22 Desember tahun 1969 Masehi. Setelah beliau memberikan bagi umat Islam suatu pelayanan yang luar biasa demi pembelanya terhadap Islam, demi pembelaan yang mulia, maka berhembuslah rohnya yang suci, dan seolah-olah beliau berkata sesuai dengan syair yang pernah digubahnya, bid'un wa sab'una aman annin saramtu kada kuntu fiha bihamdillahi bil amal tilkal madatu fil buldani syahida bi anna fi'li wa qawli laisa bil hazal. Dengan ucapan alhamdulillah, hampir 70 tahun telah berlalu, aku telah bangun berjuang dalam masa hidupku dengan amal dan bakti. Lihatlah madrasah-madrasah yang ada di seluruh penjuru negeri menjadi saksi bahwa ucapan dan perbuatanku tidaklah sia-sia. Hadirin jamaah haul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yakin kita yang hadir di tempat haul ini adalah bukti kecintaan kita kepada Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Akan tetapi bukti kecintaan itu tidak hanya ditandai dengan menghadiri haul, tetapi bagaimana kita menghidupkan daripada madrasah-madrasah Al-Herat. Kita melanjutkan tongkat estafet perjuangan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Kita masukkan anak-anak kita di lembaga pendidikan Al-Khairat sebagai bukti cinta kita kepada Habib Idrus, Habibul Mahbub, fal Mahbubul Mahbub. Mencintai orang yang dicintai Allah akan dicintai orang dicintai Allah. Akhirul kalam, wallahul musta'an, fastabiqul khairat, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.